Jadi untuk nyari apa? Nyari inverse dari matriks C ini berarti 1 per min 1 tadi ya. 1 per determinan C dikali sama ADJ-nya. ADJ dari C. Berarti ini sama dengan 1 per min 1 dikali berapa tuh ADJ-nya? Ditukar ya, 1, 3. 1 sama 3 ini tukar, terus ini kali negatif. Berarti ini kan min 1 kali 1 ya, jadi min 1, yang ini jadi plus 2, ini plus 2, kemudian ini min 3. Nah, ini adalah C inverse. Jadi, inverse dari C itu ini. Maksudnya apa C inverse? Yaitu saat C dikali C inverse itu sama dengan identitas. Yang identitas itu yang berapa? Identitas adalah 1, 0, 0, 1. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah determinan dari 3 kali 3. Determinan 3 kali 3. Nah, determinan 3 kali 3 itu begini. Misalnya kita punya matriks B lah, kita sebut saja. Matriks B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan 7. Angkanya terlalu 2, 3, 2, 1, 3, 2. Nah, kalau kita diminta untuk nyari determinan dari B ini, kita diminta untuk nyari determinan dari B. Caranya adalah kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan dulu ininya. Jadi kita tulis ulang. 1, 2, 2, 3, 1, 3. Gini. Nah, ini kita tulis ulang 2 depan ini ke belakang. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kalian kalikan ini. 1 kali 3 kali 2, 6. 6. Terus ditambah dengan 2 kali 2 kali 2 itu 4. Kemudian 3 kali 2, 6. Kali 3 plus 18 dikurang dengan, nah sebaliknya. 3 kali 3, 9 kali 1, 9. Terus ditambah dengan 1 kali 2 kali 3, 6. Kemudian 2 kali 2 kali 2, 8. Ditambah 8-nya. Jangan salah, dikurang. Jadi, yang 11 itu tadi kita jumlahkan semula. Kemudian sebaliknya juga dijumlahkan semula. Kemudian saling dikurangkan. Kalau kita jumlahkan 6 tambah 4, 10. Tambah 18 itu 28. Dikurang 9 tambah 6 itu 15 ya. 15 tambah 8 itu 23. Berarti determinan dari B itu adalah berapa? 5. Nyambung ya, itu adalah determinan dari berapa? Determinan dari 3 kali 3. Oke, selanjutnya itu adalah translasi titik. Transformasi geometri ya. Jadi kita cuma ada dua nanti, yaitu translasi titik dan translasi kemudian refleksi. Itu dibagi dua lagi jadi translasi titik, translasi garis, refleksi titik, dan refleksi garis. Pertama, translasi titik. Nah, kalau translasi titik ini gampang ya. Jadi misalnya kita punya titik 2,3, kita translasikan dengan 34, maka bayangannya kita sebut aksen Y aksen ini adalah kita jumlahkan saja 2 tambah 3, 5, kemudian 3 tambah 4 itu berapa? 7. Nah itu translasi titik. Nah kalau translasi garis, misalkan kita punya garis 3X ditambah 2Y sama dengan 6, mau kita translasikan dengan matriks translasi 21, berapakah bayangannya? Caranya apa? Caranya pertama kita misalkan ada titik X, Y, itu kita translasikan dengan matriks translasi 1, 2. Hasilnya adalah X aksen, Y aksen. Berarti kesamaan ini adalah X tambah 2 sama dengan X aksen. Berarti X-nya itu adalah X aksen kurang 2. Kemudian untuk Y-nya, Y tambah 1 sama dengan Y aksen. Ini tutup ya. Berarti Y-nya itu sama dengan Y aksen kurang 1. Ini kita substitusikan ke persamaan garisnya. Yaitu 3X ditambah 2Y itu kan sama dengan 6. Nah, X-nya kita ganti aksen. Kurang 2. Berarti 3 dikali X dikurang 2, aksen ya. Ditambah 2, Y-nya adalah Y aksen dikurang 1 sama dengan 6. Berarti 3 aksen min kurang 6. Ditambah 2, Y aksen dikurang 2 sama dengan 6. Kalau kita sederhanakan ini 3X aksen ditambah 2Y aksen min 8 sama dengan 6. Kalau kita sederhanakan lagi, jadi berapa tuh? 3X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan, pindahkan 14 ya. 8 tambah 6. Nah, ini kita hilangkan X aksennya, jadi itulah persamaan garis yang telah kita translasikan. Jadi, bayangannya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan berapa? 14. Nah, ini adalah bayangan garisnya ya. Semoga dipahami. Nah, selanjutnya itu adalah refleksi. Nah, kalau refleksi ini agak banyak ya. Jadi harus dipahami satu persatu. Caranya gimana? Caranya begini, kalian kalau usaha pribadi itu lebih suka dengan cara metode gambar untuk mengingatnya, tidak pakai metode matriks ya. Lebih enak menggambarnya. Misalnya punya titik sebegini. Punya titik ya.
Yang pertama kita bahas refleksi titik. Titik misalnya X, Y. Kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, dia akan pindahnya ke sini kan. Nah, yang berubah itu hanya yang Y-nya. Jadi ini jadi X, Y aksen. Diingat ya, jadi yang berubah hanya X-nya saja. Kalau terhadap sumbu Y, itu yang berubah apa? Yang berubah itu adalah X-nya. Jadi X, apa nih? Min X ya. Ini min Y, sorry. X aksen, Y aksen. Jadi ini min. Ini diperbaiki dulu. Jadi bayangannya itu jadi negatif. Ya, X min Y. Min Y. Kalau ini min X, Y. Jadi diingat ya. Ini X aksen, Y aksen. Nah, itu. Kalau terhadap titik pusat, itu dia apa namanya itu tandanya berubah semua. Jadi min X, min Y. Kalau dia dicerminkan, direfleksikan terhadap titik pusat, titik TO lah kita nyebutnya, titik pusat ya. Nah, selanjutnya apalagi ya? Kita direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ini dihapus dulu. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X itu dia lurus ya. Bentar. Nama X itu kira-kira gini. Nah ini. Kalau ini X, ini Y, dan Y sama dengan X. Nah ini kalau itu dibalik saja. Jadi kalau misalnya punya X, Y, dicerminkan terhadap ini, Y sama dengan X, nanti berubah jadi Y sama dengan X. Misalnya di sini, nanti akan di situ jadi ini Y, misalnya sebut saja ini. Terhapus. Bisa begini saja. Ya, garis begini. Misalnya di sini A, nah ini A aksen. Jadi kalau punya titik X, Y, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, nanti hasilnya itu adalah sebaliknya Y, X gitu. Itu kemudian kalau ini terhadap Y sama dengan min X hampir sama, cuman bedanya itu adalah kalau dia punya X, Y, maka bayangannya itu menjadi min Y, min X. Nah itu. Ini kalau misalnya kita titiknya ya. Gampang kok. Kalau dia garisnya, kalau garis, misalnya garis. Ini gampang kalau garis. Misalnya ada garis 2X ditambah 20Y jelek nih soal. Misalnya soalnya adalah 3X ditambah 8Y sama dengan 24. Ini kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y itu yang berubah apa? Yang berubah adalah X-nya kan? Berarti langsung aja 3X ditambah 8Y sama dengan 24. Nah, itu adalah bayangannya. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X berarti Y-nya kan? Berarti 3X ditambah 3X dikurang ya. 3X dikurang 8Y sama dengan 24. Nah, itu saja. Gampang kalau terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Kalau misalnya terhadap terhadap titik titik pusat TP itu berarti negatif dua-duanya. Jadi min 3X dikurang 8Y sama dengan 24. Gampang kan? Jadi kita nggak perlu ngitung, cukup dilihat saja. Cukup dilihat saja ketahuan hasilnya berapa. Kalau terhadap Y sama dengan X, berarti diganti aja, ditukar. Jadi 3Y ditambah 8X sama dengan 24. Kalau Y sama dengan min X, ditukar kayak gini, tapi dikasih tanda negatif. Jadi min 3Y, min 8X sama dengan 24. Gampang kan? Nah itu saja ya untuk pembahasannya, kisi-kisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.